Kala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari tanahku yang ku cintai. Engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur bermari kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak kulupakan. Engkau ku banggakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama mengucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita masih dalam lindungannya, dan tidak lupa mengucapkan selawat berangkai salam
kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, ke keluarga dan sahabatnya. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah. Pada hari ini kita memasuki pertemuan ketiga, sampai ke pertemuan ketiga, yaitu KD-nya masih tetap KD 31 kelas 7 pertemuan ketiga. Judulnya proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, kita mulai materinya. Oke, jadi sedikit Bapak tambahin atau Bapak ulas. Perang Dunia Kedua itu sebenarnya terjadi 3 blok, ya. Blok liberal, blok sosialis, blok komunis. Ya, Bapak ulangin, pada Perang Dunia Ketiga itu sebenarnya ada 3 blok. Blok liberal, blok sosialis komunis, dan blok fasis. Blok komunis itu negara-negara komunis, blok liberal negara-negara yang berideologi liberal. Blok fasis itu Jerman, Italia, Jepang. Tapi karena kuatnya blok fasis, blok liberal dengan blok sosialis bersatu, membentuklah tentara sekutu. Akhirnya Perang Dunia Kedua itu terjadi 2 blok yang berhadapan. Ingat, Perang Dunia Kedua terjadi 2 blok. Blok sekutu, tentara sekutu, lebih terkenal dengan tentara sekutu. Anggotanya itu ingat, Amerika, Inggris, Prancis, Uni Soviet, Italia, dan seterusnya. Tapi blok fasis itu 3. Pertama Jerman, Italia, Jepang. Gitu. Jadi pada awal Perang Dunia Kedua itu dimenangkan oleh blok fasis. Tapi setelah masuknya Amerika ke blok sekutu, perang tidak seimbang. Karena perang tidak seimbang, akhirnya Jerman, Italia sudah menyerah kalah di Eropa. Tinggal Jepang. Ingat, tinggal Jepang. Jadi Jepang itu sudah bisa mereka-reka bakal menghadapi tekanan yang sangat hebat. Mungkin nanti tentara sekutu yang di Eropa akan diarahkan ke Asia untuk menaklukkan Jepang yang masih tetap bertahan. Oke, ingat nama Perdana Menteri Jepang ini yang terkenal ini. Perdana Menteri Jepang Kaisu. Tanggal 7 September 1944 memberikan janji kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Itu diucapkan pada acara peringatan pembangunan Jawa Baru tanggal 1 Maret 1945, ya, bahwa Jepang itu akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia kalau Perang Dunia Kedua berakhir. Ya, ingat. Perdana Menteri Jepang Kaisu memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia kalau perang itu berakhir, Perang Dunia Kedua berakhir. Sebenarnya tokoh-tokoh bangsa Indonesia itu sudah ngerti kalau Jepang ini mungkin hanya mencari simpatik supaya bangsa Indonesia mau membantu Jepang melawan tentara sekutu. Tapi ingat, ini nanti dalam hidupmu kesempatan itu tidak akan datang 2 kali. Jadi kesempatan yang bagus ini dipergunakan sebaik-baiknya oleh tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh tua, terutama Mr. Insinyur, Insinyur Soekarno.
Itu katanya Mr. Ahmad Subarjo, Soekarno itu dipanggil ke Rangun untuk menerima janji itu. Akhirnya oleh pemimpin kita kesempatan ini dipergunakan sebaik-baiknya. Tadi Bapak bilang bahwa kesempatan itu tidak akan datang 2 kali. Nanti dalam hidupmu pun ingat ya, hidup ini kesempatan itu tidak akan datang 2 kali. Ya. Jadi akhirnya janji Jepang itu diterima. Maka kesimpulannya dibentuklah Badan BPU PKI. Badan BPU PKI. Badan BPU PKI ini kepanjangannya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu. Dalam bahasa Jepangnya Dokorisu Jumbi Kosakai. Dokorisu Jumbi Kosakai. Dokorisu Jumbi Kosakai. Mungkin anak-anak Bapak waktu di SD itu guru SD-nya sudah pernah menerangkan itu menyebut BPU PKI ya. Oke, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bahasa Jepangnya Dokorisu Jumbi Kosakai. Dibentuk oleh Jepang. Karena dibentuk oleh Jepang itulah ada nama Dokorisu Jumbi Kosakai. Akhirnya BPU PKI itu dilantik, ingat itu, dilantiknya itu tanggal 20 Mei 1945. Oke, jelas? Jadi jangan lupa ya nak, Badan BPU PKI. Oke. Badan BPU PKI ini ya, tadi lihat dulu, BPU PKI. Nah, dalam bahasa Jepangnya Dokorisu Jumbi Kosakai. Anggotanya itu 62 orang. Ingat, anggotanya 62 orang. Yang Bapak garis bawahi ketuanya ini, ketuanya KRT Rajiman Widyodiningrat. KRT itu Kanjeng Raden Temenggung Rajiman Widyodiningrat, ketua. Wakil ketuanya Ichibase. Ini orang Jepang ini. Karena apa? Karena tadi dasarnya pun BPU PKI itu dibentuk oleh Jepang. Lalu wakil keduanya RP Suroso, ya. RP Suroso. Itu anggotanya 62 orang. Yang jangan lupa ketuanya KRT Kanjeng Raden Temenggung Rajiman Widyodiningrat. Wakil ketuanya Ichibase, itu orang Jepang. Kemudian RP Suroso. Oke, jelas. Kita lihat lagi berikutnya. Sidang BPU PKI itu 2 kali. Ya, sidang BPU PKI 2 kali. Kalau tanggal 28 Mei 1945, besoknya tanggal 29 Mei. Tanggal 29 Mei 1945 sampai tanggal 1 Juni 1945 itu sidang pertama. Sidang pertama itu apa? Tujuannya untuk merumuskan dasar negara. Dasar negara itu disebut juga falsafah negara. Falsafah negara atau ideologi negara. Jelas? Setiap negara yang merdeka atau berdirinya suatu negara pasti dia punya falsafah. Falsafah negara, punya ideologi negara, punya dasar negara itu. Jadi kalau ingat, jadi kalau
negara Indonesia nanti merdeka, kita sudah punya persiapan. Persiapan apa? Dasar negara merdeka untuk Indonesia. Itulah dirumuskan dalam sidang BPUPKI. Oke, jelas. Kemudian sidang kedua tanggal 10 Juli 1945 sampai 16 Juli 1945. Tujuannya apa? Untuk merumuskan hukum dasar atau undang-undang dasar. Hukum dasar itu kalau dalam bahasa Inggrisnya konstitusi. Konstitusi artinya hukum dasar. Jadi bagi suatu negara yang merdeka pasti punya konstitusi. Tadi Bapak bilang kalau benar negara Indonesia merdeka, kita sudah punya dasar negara. Ya, maka dirumuskan dalam sidang BPUPKI tanggal 10 Juli 1945 sampai 16 Juli 1945. Oke, jelas. Bapak kasih tambahan. Ingat, kalau bulan Mei itu kita belum merdeka. Kita merdekanya 17 Agustus. Coba kita hitung. Mei, Juni, Juli, Agustus. Berarti lebih kurang 3 bulan baru kita merdeka. Nah, jadi negara kita itu belum merdeka, tapi tadi ingat di atas ya, Jepang itu memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Itu janji itu dipergunakan oleh bangsa Indonesia, terutama tokoh tuanya Soekarno. Soekarno tahu nih, kesempatan emas ini nggak akan datang 2 kali. Kesempatan itu dipergunakan sebaik-baiknya, ya, sebaik mungkin. Itu sebaik mungkin. Titik. Yang kedua Bapak tambahi, BPUPKI itu memang badan yang dibentuk oleh Jepang. Bapak tambahi, memang badan BPUPKI dibentuk oleh Jepang. Tapi tidak sepengetahuan Jepang, BPUPKI itu anggota-anggotanya sudah diganti-ganti, sudah diubah tanpa sepengetahuan bala tentara Jepang. Berarti BPUPKI itu sudah tidak murni hasil pembentukan Jepang. Oke, ini maaf ya, supaya jangan nanti kau katakan bahwa kemerdekaan kita itu diberi oleh Jepang. Diberi oleh Jepang, bukan. Nah, kita memperjuangkan kemerdekaan kita sendiri. Karena dari riwayat sejarah berdirinya BPUPKI pun itu sudah tidak murni hasil pembentukan Jepang. Anggotanya diubah-ubah posisinya, kemudian ditambah, tidak sepengetahuan bala tentara Jepang. Tuh, oke. Bapak kira cukup pertemuan kita untuk yang ketiga. Maka Bapak padakan di sini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.